Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat Amin. jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, di video ini Abi tidak ditemani Umi seperti biasa karena Umi lagi ada keperluan nengok orang tuanya, Kang Dedi. Iya. Jadi kita kan sebagai suami mana mungkin ya kok tidak mengizinkan, dan daripada saya tidak ada teman, saya sengaja manggil Iya, betul ngobrol ya. Daripada ngobrol kita hanya berdua, lebih baik kita manfaatkan juga agar obrolan kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti apa yang biasa dilakukan bersama Umi, Kang Dedi. Jadi kita tuh selalu ngobrol setelah habis subuh biasanya ya, ngobrol-ngobrol hal-hal yang biasa, yang biasa dilakukan lah untuk kebutuhan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan keluarga, ya ibadah, hal seperti itu. Nah, seperti di pertemuan saat ini ya, jadi kita mengamalkan ini yang mengamalkan surah Al-As ya, bahwa kan setiap manusia itu akan rugi kecuali 4 hal. Pertama, orang yang beriman, kedua amal soleh, dan ketiganya saling berwasiat di dalam kesabaran, dan juga saling berwasiat dalam watawasobil hak, dalam kebaikan dan juga kesabaran. Nah, untuk mengisi hal tersebut agar bisa kita tidak rugi ya, kita saling berwasiat dalam kebaikan dan juga kesabaran. Nah, untuk hal itu mungkin ada masukan ya untuk teman-teman, untuk sahabat Asti Family di sana. Nanti silakan lah. Ya, baik. Terima kasih nih Pak Ustadz. Selamat malam semuanya. Pada saat ini saya akan ada yang ditanyakan nih Pak Ustadz. Bagi umat manusia, menurut keterangan ya, apabila sudah meninggal itu ada amalan yang mengalir amalnya atau kebaikannya atau ganjarannya 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, terus ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya gitu. Ya, untuk mendapatkan hal seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut, maksudnya oleh orang yang meninggal gitu, terus oleh anaknya tersebut gitu. Ya, mungkin yang dimaksudkan tadi kan hadis yang sangat populer ya, dimana setiap anak Adam meninggal akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal kan. Betul. Itu ya yang dimaksud. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya ya itu adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama kita yang masih diberi kesempatan. Jadi diberi kesempatan umur ya, kalau udah meninggal kan sebenarnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Justru amal yang 3 itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa memanfaatkan waktu ya yang masih ada gitu loh. Ya, kalau misalkan nanti kita menunggu kan kita tidak tahu, dan tidak tahu apakah akan bisa mendapatkan seperti itu kan gitu ya. Karena juga kalau amal soleh itu masih dipertanyakan ikhlas tidak. Tapi kalau kejahatan udah jelas. Nah itu yang harus kita pahami ya kan. Kalau amal jahat udah jelas, tapi amal soleh ya amal kita gitu loh, bukan amal soleh udah jelas kan, itu satu kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah kalau amal kita masih dipertanyakan, nah itu apa diterima atau tidak kan. Ya kan itu. Nah, kenapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Ya jelas kan, kalau misalkan amal jelek sudah jelas lah ya kan, Allah suruh mencatat malaikatnya satu kejelekan. Kalau amal soleh itu harus dipertanyakan apakah amalnya
benar-benar dilakukan hanya semata untuk Allah kan, itu kan. Karena banyak amal yang ya di zaman sekarang, terutama di akhir zaman, banyak amal yang kelihatannya seperti amal soleh, tapi padahal ya menurut Allah tidak amal soleh. Berarti tidak ikhlas gitu ya. Semacam tidak ikhlas gitu. Jadi kuncinya kan seperti itu sebenarnya gitu kan. Nah, menanggapi hal tersebut kan, jadi kan seolah-olah kita kan diberi gambaran oleh Nabi itu, nah kalau kamu meninggal itu kamu harus persiapkan minimal yang 3 ini harus ada gitu kan. Ya gitu kan. Ya, yang penting kan solusinya seperti itu. Nah, untuk orang yang meninggal kan sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau iya ada di antara yang 3 itu berarti ya sesuatu kebaikan, rahmat dari Allah yang akan mereka dapatkan ya. Tetapi ya yang tidak punya kesempatan seperti itu, bahkan tidak mempersiapkan yang 3 itu, ya rugi. Seolah-olah kita punya tabungan gitu ya untuk akhirat gitu ya. Berarti itu sebenarnya untuk kita yang masih ada kesempatan, cobalah lakukan seperti itu. Yang pertama kan sedekah jariyah. Nah, dalam arti sedekah jariyah ini kan adalah bentuk sedekah yang sifatnya benda yang kuat, yang bertahan lama ya. Seperti halnya kita ke masjid gitu kan, wakaf tanah dan lain sebagainya. Jadi benda-benda yang sifatnya lama, bertahan lama dan bisa dimanfaatkan manusia atau orang-orang yang masih hidup ya dalam jangka yang waktu ya, yang cukup lama. Ya itu termasuk sedekah jariyah gitu. Kalau ini Pak Ustaz nih, kita sedekah terhadap fakir miskin, terhadap yatim piatu, itu bukan sedekah jariyah ya? Itu kan habis dalam waktu singkat ya. Itu amal soleh saja kalau ikhlas kan. Nah, yang membedakan amal jariyah, sedekah jariyah di sini adalah sedekahnya ya memberikan dengan ikhlas dan barangnya ya bisa diambil manfaat dalam jangka waktu yang lama. Karena memang kalau misalkan kita memberikan sedekah, infak, sedekah ke fakir miskin, anak yatim, itu kan habis sekian ya. Itu akan menjadi catatan, entah catatannya 10, 70 atau 700, itu terserah Allah lah masalah itu ya kita. Jadi untuk membedakannya seperti itu gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai. Nah, kita kan jadi yang punya kesempatan masih hidup ya. Jadi kita harus berpikir cerdas dalam beramal. Jadi pintar-pintar dalam beramal. Kenapa harus demikian? Ini solusinya ya untuk kita yang pasti punya kesempatan. Nah, harta benda yang kita kumpulkan saat ini ya belum tentu akan menjadi kebaikan kita ketika kita sudah tiada, ya kan? Kalau harta benda kita bisa dimanfaatkan oleh ahli waris kita, oke lah, itu jadi kebaikan. Tetapi ketika ahli waris kita malah sebaliknya salah dalam memanfaatkannya, kan malah petaka buat kita malah. Nah, berarti ketika kita masih hidup, cobalah berpikir cerdas ya. Berpikir cerdas, karena kita kan diberikan modal berupa akal, pikiran, bagaimana agar harta kita, nah ketika kita sudah meninggal, bisa tetap mengalir. Nah, caranya kan sudah diberikan jalan solusinya oleh Nabi, yaitu sedekah jariyah. Berarti sekarang jangan sampai ketika kita sudah meninggal, kita menunggu kebaikan orang yang mendapatkan warisan kita ya, yang belum tentu kan melakukan itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apakah memang ketika kita masih hidup kita rela harta itu dikeluarkan? Kan belum tentu, itu masih tanda tanya. Ya kan? Ya kalau memang ikhlas ya, kalau memang punya niatan untuk kesana, kan mendingan sekarang yang masih hidup. Ya, jadi sedekah jariyah itu harus sewaktu kita masih hidup. Ya, sewaktu masih hidup dan sekarang masih ada kesempatan. Cobalah sisihkan sebagian harta kita ya untuk sedekah jariyah. Artinya ya sedekah yang ketika kita kan masalah usia kan rahasia Allah ya. Kita nggak tahu ya, bukan karena kita masih muda ya. Terus kalau usia yang seperti kita lah, sebenarnya kalau diperhitungkan tinggal berapa hari ya sebenarnya ya gitu. Kalau melihat usia Nabi kan gitu, seperti itu. Ya berarti kita kan harus benar-benar mempersiapkan dengan sedekah jariyah itu ya. Jadi yang dimaksud sedekah jariyah itu kita memberikan sebagian harta kita untuk dijadikan atau dibuat bangunan, semacam bangunan
untuk yang dimanfaatkan oleh Ya, orang-orang banyak. ya intinya Sarana apa saja keagamaan, lah ya, apa saja yang penting sarana keagamaan. bisa dipakai atau digunakan untuk hal yang bermanfaat dan dalam jangka waktu yang panjang. Banyak seperti buat sumur kan gitu kan. Bukan masjid atau Nah, madrasah saja ya. banyak jenisnya, yang penting bisa diambil manfaat iya, iya. gitu loh. Sumur. Ya jelas lah kalau masjid kan Iya, gitu. Ya. Kalau sumur kan justru misalkan apalagi misalkan sumber air yang semakin sulit, kita bikin sumur terus bisa diambil oleh orang lain, manfaat. Mandi, wudhu, Iya, gitu ya, berarti minum. kan dalam sekian waktu bisa terus mengalir Ya. ketika kita sudah meninggal. Nah, terus kalau misalkan yang keduanya, kalau misalkan kita diberikan ilmu, nah ini juga harus pandai-pandainya. Nah, ini yang ilmu yang bermanfaat ya. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, ilmu seperti apa dan ilmu apa itu maksudnya? Kalau jelas kan ilmu agama kan di sini ya. Ilmu Sebenarnya kan tidak ada pemisah ya antara ilmu agama, ilmu umum, sebenarnya tidak ada pemisah. Selama ilmu itu bisa bermanfaat ya untuk dirinya, untuk keluarga, untuk orang lain, ya itu bisa ya mengalir juga, terlepas ya. Ya, misalkan apapun ilmu kita, nah jangan sampai ilmu itu mandek lah. Apalagi misalkan ilmu itu tidak dimanfaatkan. Kita tahu tapi tidak diamalkan, baik diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Nah, tapi di sini mungkin arahnya ke orang lain kan, karena untuk hal yang mengalir kan ceritanya. Nah, apapun yang kita bisa selagi masih ada kesempatan, karena pada dasarnya setiap orang itu punya ilmu loh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu itu yang dimiliki Kang Deddy belum tentu saya miliki, yang dimiliki saya belum tentu Kang Deddy memiliki. Nah, disinilah makanya Allah sengaja membuat seperti itu supaya kita bisa memberikan manfaat satu sama lain kan. Nah, Kang Deddy misalkan bisa pertanian kan, coba amalkan. Siapa tahu dengan pertanian itu misalkan dengan apa yang kita ketahui bisa dimanfaatkan oleh orang lain lebih maksimal daripada diri kita, ya kan? Betul. Karena memang kan untuk ukuran rezeki, untuk ukuran pengelolaan mungkin orang yang misalkan dikasih tahu bab pertanian oleh Kang Deddy, misalkan dia kebetulan punya modal, bisa lebih berkembang, atau mungkin dia punya koleha, bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, itu kan merupakan deposito kita di masa yang akan datang. Daripada kita ilmu ya mendingan dikembangkan sendiri. Banyak orang yang punya ilmu yang ya takut bersaing lah, takut ilmunya itu dimanfaatkan dan justru mengalahkan kita. Justru pada dasarnya kita menang ketika mereka lebih unggul daripada kita dengan ilmu yang kita berikan. Toh pada dasarnya kita tidak rugi karena tadi ya ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagai deposito ya. Coba misalkan ya dengan ilmu tersebut berapa keluarga yang bisa dihidupi. Apalagi misalkan Kang Deddy misalkan ya contoh misalkan memberikan ilmu masalah pertanian. Terus orang yang diberikan sampai punya pegawai. Sekian orang, puluhan orang, apalagi sampai ratusan, ribuan. Coba dibayangkan berapa keluarga yang bisa terselamatkan. Nah, hal-hal yang sepele itulah yang harus kita benar-benar cerdas di dalam berpikir. Jadi jangan sampai ilmu itu mandek hanya kita yang mengamalkan. Ya itu. Karena pada dasarnya kita akan rugi. Dan ilmu itu akan terus berkembang. Misalkan orang itu ngajarkan lagi ke orang lain dan orang lain terus ngajarkan seperti MLM lah, multi level marketing. Dan kita multi level marketingnya dalam sistem amal ya, seperti itu. Nah, salah satunya. Dan yang ketiganya kan anak yang soleh. Nah, ini yang kadang-kadang Kang Deddy saya merasa di zaman sekarang gitu kan untuk mempersiapkan anak yang soleh itu sebenarnya gampang dan susah ya. Buktinya di zaman materialistis sekarang ini kan lebih berpikir bagaimana anak bisa sekolah di yang bisa menjadikan masa depannya lebih, jadi orientasinya sudah ke dunia terus. Sementara kita sebagai orang tua oke lah kalau misalkan kita umur panjang, anak sukses, dan kesuksesan itu bisa dilihat lah dari bukti, dari kenyataan-kenyataan. Sehebat apapun anak kita gitu kan nantinya, tidak mungkin bisa menjamin 100% kehidupan kita. Ya kan? Iya. Apalagi kalau misalkan mereka sudah berkeluarga kan? Ya sudah.
Nah, tapi lebih ke arah di sini kan karena ada ujungnya hadis tersebut yang mendoakan, berarti lebih ke arah didiklah anak-anak sesuai yang artinya yang berhubungan dengan ilmu keagamaan, hal-hal yang mendasar. Karena bagaimana mungkin anak kita mau mendoakan kita kalau anak tersebut tidak dididik bagaimana cara berdoa, ya kan? Iya. Cara beribadah. Jangankan gitu loh, jangankan memikirkan kita yang sudah tiada, dirinya sendiri tidak disayangi. Terus begini nih Ustaz nih, tadi kan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Gimana kalau sebaliknya nih, justru anak itu tidak soleh, jangankan mendoakan orang tuanya, dia sendiri kan jadi orang gadungan, jadi orang urakan gitu, jauh dari agama lah, gimana itu? Ya, kalau masih hidup kan punya kesempatan orang tua untuk berdoa. Enggak, maksudnya orang tuanya udah meninggal. Nah itu mengalir itu sama ya sama jelek itu. Ya. Jadi kan pada dasarnya anak kan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa istri kita, anak kita itu adalah akan menjadi musuh, menjadi fitnah. Itu kan maksudnya. Oh, itu maksudnya. Ya, ketika kita salah dalam mendidik, makanya anak, istri disebutnya amanah kan. Amanah berarti harus sesuatu yang harus bisa kita manfaatkan. Ketika kita salah dalam mengolah amanah itu, berarti kita tidak amanah kan. Nah, sebaliknya berarti kita tidak amanah. Artinya Allah memberikan kepercayaan. Ketika anak kita lahir, ini yang harus dipahami ya. Ketika anak kita lahir, berarti secara otomatis kita sudah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadikan anak tersebut mengetahui siapa yang harus disembah. Itu kan? Jangan salah. Nah, banyak orang tua yang tidak sadar seperti itu. Ketika lahir seharusnya ingat, saya berarti punya beban tanggung jawab bagaimana agar anak tersebut mengetahui siapa yang harus disembah. Makanya ketika orang tua yang sudah menyadari seperti itu sepenuhnya, walaupun belum baik, yang dipikirkan orang tua itu bagaimana anak tersebut bisa ibadah. Ya kan? Itu seperti dicontohkan banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Itu jadi mata budu min ba'di, itu kan ada hal semacam itu. Apa yang kamu sembah setelahku, bukan mata ulun apa yang kamu makan. Gitu kan. Kebanyakan sekarang itu apa yang akan kalian makan, makanya orientasinya ke dunia terus. Seperti itu. Jadi ya akhirnya ya wajar kalau orang tua itu ketika sudah meninggal ya mendapatkan balasannya akibat ketidakamanahannya atau tidak bisa mengolah amanah. Dan ini sangat sulit sebenarnya untuk menciptakan yang ketiga. Ya, betul. Amal jariah masih bisa kita yang mengolah. Jangan salah, ketika kita punya kesempatan dan diberikan kesadaran atas harta yang kita kelola sehingga kita masih hidup berlomba-lomba ya untuk amal jariah sebelum diwariskan lah ya ceritanya ya kan gitu, masih punya kesempatan. Tapi ketika yang hubungannya dengan anak, untuk membentuk anak yang soleh itu memang susah. Ya susah. Karena apa? Karena setiap anak beda karakter. Terus ketika orang tuanya bodoh akan menciptakan generasi yang lebih bodoh lagi. Contoh di dalam agama tapi ya. Nah, di dalam agama orang jahiliyah kan bukan berarti tidak pintar dalam urusan duniawi kan. Yang dimaksud jahiliyah ya ketika orang tua tidak tahu hal yang sepele saja kan, yang berhubungan dengan kebersihan, itu kan bodoh. Jahiliyah menurut ini ya. Nah, secara otomatis akan membiarkan anaknya tidak memperhatikan hal yang berhubungan dengan bersuci dan seterusnya. Makanya jangan heran kalau misalkan zaman sekarang banyak anak yang kencing di jalan. Karena apa? Karena memang orang tuanya tidak mendidik. Mungkin karena ketidaktahuan atau memang tidak menyadari hal sepele itu justru yang bahaya. Bahkan ada keterangan yang paling banyak orang yang beriman yang disiksa di alam barzah itu justru karena tidak bisa menjaga kebersihan. Gitu kan? Hal sepele saja. Itu sudah banyak dan tanpa malu-malu ya seorang muslim loh kencing di jalan.
berarti kan tidak mencerminkan kemuslimannya, gitu kan. Sementara muslim sangat menjaga kebersihan, hal sepele saja. Untuk memuslimkan anak, ya, untuk mengislamkan anak itu dari hal-hal yang sepele dulu. Nah, untuk menciptakan anak yang soleh ini, ya kan, jadi tentu saja harus dimulai dari orang tuanya. Bagaimana orang tua anak mau mencontoh kan, ya kan? Kalau melihat kebiasaan orang tuanya seperti itu, jadi akan yang pertama kali direkam oleh anak itu adalah kebiasaan orang tuanya di rumah. Jangan salah. Kebiasaan sehari-harinya. Iya. Baik yang baik atau yang jeleknya. Karena ya kita sekolahkan di sekolah elit, oke lah di sekolah elit misalkan gitu ya, di sekolah elit. Tapi kan kenyataannya berapa jam di sekolah? Terus anak masuk sekolah itu usia berapa? Berarti yang lebih lama itu kan di rumah. Iya. Dan yang pertama yang ketika anak baru belajar mengenali lingkungan kan orang tua. Kalau kebiasaan orang tuanya misalkan dalam rumah tangganya seperti ini, cara beribadahnya seperti ini, ya itulah yang akan dicontoh. Jadi sulit untuk menciptakan anak soleh, ya ketika kitanya salah. Jadi yang soleh itu harus kita dulu ya. Iya, jelas lah. Kan cerminan, ya gitu. Cerminan anak itu kan cermin kita. Ya. Jadi, makanya tadi gampang-gampang susah. Gampangnya ya kita tinggal masukkan ke pesantren. Nah, tapi tetap apa yang direkam pertama kali itu yang akan membekas ke anak, ya kan? Ya, makanya sering kan ada teman-teman yang bertanya, bagaimana cara mendidik kok seperti ini, ini kok beda anak saya seperti ini. Ya sebenarnya kalau misalkan saya bilang belak-belakan gitu kan, ya karena Anda tidak seperti itu kan, jadi pasti tersinggung kan, ya kan? Padahal kan itulah yang terjadi. Gitu. Kenapa misalkan ini seperti ini? Ya karena memang melihat apa yang dilakukan orang tuanya gitu. Nah, terus kembali lagi seperti maaf ya, ini Tahdus bin Imah. Misalkan anak harusnya dikenalkan, contoh misalkan berziarah. Nah itu kan kita sedang mempersiapkan supaya anak kita itu mendoakan kita. Jangan salah, berapa gelintir anak yang dibawa berziarah ke orang tua atau kakeknya atau neneknya, tapi diberikan pendidikan saat berziarah, bukan hanya sekedar berziarah. Contoh, nanti kalau anak saya Jo misalkan Jo, nanti harus seperti ini. Ketika Abi sudah tiada, ya bagian Julpan yang seperti ini. Ini sudah dikasih contoh. Karena, kakek Julpan, misalkan kalau saya kakek Julpan yang di sana itu membutuhkan Abi, membutuhkan Julpan. Nah, itu pendidikan yang sederhana sebenarnya. Tapi itu akan membekas. Berarti, dulu orang tua saya begini ke orang tuanya. Berarti saya juga harus seperti itu. Supaya, nanti akan si anak kita itu akan mendidik juga anaknya seperti itu dan seterusnya. Akhirnya ya terciptalah tadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Coba kalau nggak dididik, cuman ya itu kamu harus mendoakan, tapi tidak dipraktekkan, tidak dipraktekkan, tidak dicontohkan gitu loh. Mungkin kan ya seperti saya kan di bidang pertanian kan buta. Kalau tidak praktek, teori mungkin mau misalkan di luar kepala, tapi pas praktek antara teori dengan praktek itu lain kan. Nah itu coba misalkan kita ini kan sebagai terlibat di kepemerintahan juga, ya mungkin dari satu dusun bisa melihat lah yang bisa mendidik anak seperti mengarahkan seperti itu berziarah atau apa. Padahal kan harus dilatih anak itu. Tapi jangan salah, ada orang berziarahnya ke orang lain yang diutamakan. Ya kan? Iya. Harusnya ke orang tua anak itu bawa dan kasih pelajaran di sana. Misalkan kalau saya ini berziarah bukan suatu kewajiban kan benarnya. Tapi yang wajibnya itu mendoakan kita ke orang tua. Nah, nanti misalkan Abi juga bakal seperti ini. Nah, Julpan harus seperti Abi ke orang tua gini. Karena kita kasih gambaran orang tua yang meninggal, orang yang meninggal itu seperti yang tenggelam memohon pertolongan. Kalau ya kita yang masih hidup yang bisa menolongnya, menolong dengan doa. Coba kalau tidak dikasih pengertian begitu, bakal paham tidak anak mendoakan orang yang sudah meninggal? Ya, tidak lah. Iya, itu.
Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Jadi kalau saya sama istri setiap hari Jumat sebenarnya dalam rangka kalau doa kan, apalagi yang sudah biasa berdoa jauh juga kan nyampe pada dasarnya. Tapi kan unsur pendidikan yang harus diterapkan. Itu unsur pendidikan itu intinya ya, yang sulit. Karena yakin tinggal berapa tahun, berapa bulan, kalau misalkan masih lama kita akan membutuhkan seperti itu. Nah itu yang jadi dalam menyikapi yang 3 itu harus seperti itu. Yang pertama dalam harta, bagaimana kita memanfaatkan awal selagi masih diberi kesempatan. Kedua, kita punya ilmu, bagaimana sih memanfaatkan ilmu supaya bisa kembali, bisa mengalir ke kita. Yang berarti kita harus pintar-pintar di sini mengamalkan ilmu seperti apa. Jangan salah mengamalkan loh. Artinya ya jangan salah ke orangnya. Jangan mengamalkan ilmu ke orang yang salah itu. Yang menurut perkiraan kita tidak bakal mengalir ilmunya. Nah seperti itu. Yang kedua, yang ketiganya harus mempersiapkan. Tapi persiapan bukan hanya dimasukkan sekolah, pesantren, tapi harus ada praktek dari pihak orang tua. Nah seperti itu. Yang mengarah ke sana, gitu loh. Yang mengarah ke sana, ya kan? Ya mungkin beberapa waktu yang lalu kan sering saya misalkan sering jarah seperti itu. Tapi mungkin tidak terbersih tujuan saya seperti apa. Nah itu sebenarnya tujuan yang ini. Jadi sedang mempersiapkan turunan saya supaya bisa mendoakan. Karena untuk orang yang meninggal, doa yang masih hidup yang kita butuhkan. Ya apalagi kalau tahu bagaimana sedihnya mayat ketika dari mulai dimandikan sampai dengan berangkat ke alam ke pekuburan, itu sangat luar biasa. Ya semakin tahu ya semakin takut sebenarnya. Semakin kita bagaimana, jadi dalam otak itu setiap hari itu berpikir terus bagaimana supaya kita tidak seperti itu. Jadi perlu kita membaca bagaimana kisah-kisah orang yang meninggal, bagaimana kesengsaraan orang yang meninggal. Ya supaya apa? Supaya kita tidak seperti itu gitu. Ya karena mungkin terlalu panjang ya, jadi ya semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, walaupun ya cuman obrolan-obrolan santai ya gitu ya. Tapi memang seperti itulah sebenarnya kehidupan yang harus kita persiapkan. Terima kasih Pak Ustadz nih atas penjelasannya. Semoga juga teman-teman kalau ngobrolnya mungkin tidak berurutan ya bisa dipahamilah tujuannya ya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan untuk teman-teman yang di sana, dan juga dukung terus channelnya ya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share agar channel ini bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Karena memang di kehidupan sekarang ini kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan jangkauan yang lebih luas, dengan cepatnya informasi yang sampai, ini adalah salah satu kesempatan sebenarnya untuk melebarkan sayap dalam hal amal. Ya seperti itu. Kalau misalkan kita ceramah di masjid mungkin hanya 1 RT, tapi zaman sekarang ketika kita mampu memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, justru kita akan mendulang. Jadi ada 2 kemungkinan gitu dengan kemajuan teknologi ya teman-teman. Kalau kita memanfaatkannya salah, kita akan maksimal dalam hal dosa. Ketika kita bisa memanfaatkan kita akan maksimal dalam hal pahala, ya gitulah dalam hal teknologi ya. Dan semoga kita juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk sama-sama mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena yakinlah dan pasti bahwa akhir kehidupan kita ya di tempat yang sempit yang 1 kali 2 meteran gitu, yaitu kuburan. Itu pasti ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.